Kenapa dia? Jadi dia sempat ada masalah di saat dia masih hidup. Dia bilang sama saya, komunikasi sama saya adalah dulu itu kehidupannya dia itu kayak dijodohin sama ibu bapaknya. Saking dia nggak mau Pergi. meninggalkan tempat tinggalnya. Setelah itu dia menemukan sosok laki-laki. Dia sosok cowok itu katanya sayang banget. Pada saat sudah jalan 1 tahun lebih, dia dibunuh. Dibunuh sama sosok cowok itu. Oh, yang membunuh? Malahan cowok yang dia Astaga. anggap sayang banget. Saya sangat salah menilai laki-laki itu. Bahkan yang dulu dijodohin sama saya itu mungkin pilihan bapak ibunya baik. Tapi dia malah memilih egonya dia sih. Dan jadi ini sosok Corin ya? Ya, jadi jin yang menduplikasi sosok wanita yang pada saat itu hidup. Tapi kenapa dia bisa di sini, Den? Apa pembunuhannya di sini atau dia dari tempat lain? Jadi gini, dia pada saat itu digoncengi sama pasangannya ke sini, ke depan jalan kita ini. Setelah itu pasangannya itu tiba-tiba stop jalan, tiba-tiba Kayak menusukkan menikam gitu ya? badannya dia di bagian kanan sini. Setelah itu dibuanglah di sini. Itu kejadiannya sebelum atau justru sesudah adanya villa ini? Sebelum ada villa. Sebelum adanya villa ini. Jadi dia bisa dibilang gentayangan dan mengganggu masyarakat sekitar. Makanya orang yang tinggal di dekat sini juga pernah ngomong, aku sempat dapat berita bahwa mereka sempat diganggu sama makhluk wanita di jalan raya ini persis, dan ternyata sosok ini yang ngeganggu. Ya. Siapa ini namanya, dan dia ngasih tahu nggak? Namanya Ichi. Penuturan Nanda melengkapi mitos keberadaan sosok astral perempuan yang bernama Ichi yang disinyalir kerap menampakkan diri di area depan gerbang villa. Dan bahkan tak jarang warga yang melintas kerap mendapatkan gangguan dari sosok tersebut. Ada orang yang naik motor nih sendirian nih. Nah ternyata itu kadang-kadang kelihatan duaan lah. Ternyata itu nggak ada gitu. Alam lain kali. Tak jauh berbeda dari penuturan tersebut, terdapat sebuah cerita di mana salah seorang warga yang melintas diberhentikan oleh seorang perempuan yang meminta tolong untuk diantarkan ke depan gerbang area villa. Warga yang mengesampingkan rasa curiganya lekas memberikan tumpangan kepada perempuan tersebut. Akan tetapi setelah sampai di lokasi yang dituju, warga yang memberi tumpangan pun terkejut bukan kepalang di saat mendapati bahwa perempuan yang menumpang hilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Astagfirullahaladzim. Kita masuk aja lagi kali ya ke dalam untuk menelusurin lebih. Tuntas membahas sosok Ichi, kami pun kembali memasuki area villa ini yang masih mengisahkan beberapa mitos di dalamnya. Perlahan tapi pasti, mitos yang beredar pun mulai terkuak hingga Nanda merasakan hal lain yang sama namun tak serupa di tempat ini. Wow. Kenapa? Pada saat saya buka, taunya kita ada di salah satu, bisa kita bilang kampung. Ini kampung sangat banyak sekali tempat tinggal ataupun yang banyak kegiatan. Ini yang kita di sini pun juga ada yang main sepeda. Ini samping sebelah situ Ada apa di situ, Den? ada tempat tinggal. Di sini ada yang lagi itu apa namanya? Kalau dulu zaman dulunya itu kayak apa sih namanya? Jadi ada ibu-ibu iniin kayak buat masakan kayak gitu. Cuma duduknya itu Bersimpu begini, ya? bersimpu kayak gini. Dengan pakaian-pakaian Jawa. Pakaian-pakaian adat embok-embok gitu. Dengan selendang Jawa di sini. Cuma mukanya tua, ya bisa kita bilang embok-embok. Oke, oh jadi aku baru nangkep nih. Maksudnya kamu ngelihatnya ini adalah tempat. Kita udah masuk kampung dia. Pada saat saya sempat buka. Ini alam yang berbeda yang kamu lihat Iya. gitu ya? Jadi ini kampung sangat-sangat
banyak penduduknya. Kalau dari kasat mata mungkin kita ngelihatnya hanya ini aja ya, Iya. hanya tempat Tempat yang ilalang-ilalang, pohon-pohon, tapi di sisi lain banyak penduduknya, banyak tempat tinggal. Bahkan tempat tinggalnya itu unik sekali, bisa kita bilang unik adalah dia model-model pendopo cuma hanya sepetak gitu. oke, jadi ini tempatnya mereka ya di Iya. alam lain gitu Iya. ya. Dia senang. Kata dia gini, tangannya Dia begini. cuma ngasih gestur doang. Iya. Tadi persilahkan untuk Iya, masuk. enak jalan. Oke, yuk. Jadi kalau di kita dengan kasat mata kita bisa ngelihatnya hanya ya tempat ini terbengkalai sebagaimana adanya gitu ya. Iya. Tapi kalau bagi orang-orang yang bisa melihat seperti kayak Dan juga adalah ini ternyata kalau dilihat di alamnya mereka, ini tuh Ini kayak perkampungannya mereka justru. Kehidupan banget. Kehidupan dia sepetak tempat tinggalnya itu nggak jauh-jauh. Ini sepetak. Betul-betul kayak kehidupan zaman dulu banget. Kaget. Awas. Apa yang lewat? Tadi ada yang kayak apa sih bahasanya adalah kayak main sepeda, cuma sangat kencang sekali. Dia kayak ngetawain kita, kata dia, kayak gitu. Turun ke situ. Iya. Oke, saya kaget. Oh. Ini mungkin karena rame di sini yang Di sini tadi Dan banyak bilang, banget. makanya banyak aktivitas di sini Aktivitas ya. banget. Dan di sini, di sebelah kanan kita, ada kegiatan dagang. Dagang. Iya, jadi banyak, bisa kita bilang pasar goib ya, tempat. Jadi banyak-banyak yang berdagang dengan mejanya itu kayak penampilannya itu kayak ini apa? Model pakai bambu, bukan kayak meja yang saat ini dipakai, pakai bambu. Masih tradisional ya. Masih banget di sini banyak. Di sini kan ada jalan dia kayak satu menuju jalan ke sana sebelah kanan itu. Oh, ini persis sama yang tadi dibilang juga. Aku sempat dengar juga tentang mitos dari pasar gaib. Iya. Pasar gaib. Cuma memang pada saat penelusuran sore si bapak nggak ngasih tahu secara langsung di mana posisinya. Ini cuma ngasih kayak karena kita posisinya udah di dalam kan. Ternyata pasar gaibnya itu di sini Di ya. sebelah Den? sini. Nah, ini ada jalan setapak ini. Jadi jalan setapak ini kan naik ya kalau nggak salah ya. Nah. Ini tanjakan. Jadi dia dagangnya itu ini meja gitu. Kayak biasa kita temui lah. Kayak kita ke pasar Betul pada banget. umumnya ya. Betul banget. Kalau kata orang sini, kalau menurut orang sini gitu ya, ini kota namanya, dipanggilnya kota. Saya juga suka dengar gitu. Cuma suara kayak orang numbuk beras. Tak dapat dipungkiri, apa yang dituturkan Nanda semakin memperkuat adanya desas-desus mitos akan perkampungan maupun pasar gaib yang berada di area villa, yang mana dihuni oleh beberapa sosok astral menyerupai masyarakat Jawa terdahulu pada umumnya.